Halo semuanya, saya Siti Soleha. Ini adalah video UAS mengenai pengelolaan sumber daya pesisir, yakni berada di pesisir Pantai Tulung Agung, Indramayu, Jawa Barat. Di pesisir Pantai Tulung Agung, Jawa Barat ini masih sangat minim sekali aspek ekologisnya maupun aspek ekonominya. Akan tetapi, terdapat permasalahan pada aspek sosialnya terkait pola masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan dan tidak peduli terhadap pelestarian lingkungannya. Kita bisa lihat bahwa di pesisir Pantai Tulung Agung ini masih sangat minim sekali aspek ekologisnya, bahkan tidak ada sama sekali mangrove yang terdapat di sana. Masyarakat hanya menggunakan beton-beton untuk menanggulangi abrasi. Sangat terlihat jelas bahwa abrasi ini sangat mengikis bagian pantai. Ini adalah proses wawancara dengan masyarakat setempat. Beliau merupakan salah satu tokoh masyarakat yang memang sudah cukup lama tinggal di pesisir Pantai Tulung Agung ini. Beliau menuturkan bahwa sampah-sampah yang ada di pesisir ini adalah sampah limpasan dari air laut. Akan tetapi memang masyarakat setempat memang masih ada yang belum sadar mengenai kelestarian lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan. Hal itu juga memperparah abrasi di pesisir pantai ini. Jarak pesisir pantai dengan pemukiman hanya 20 hingga 50 meter saja. Berikut adalah proses peninjauan lapangan, bahwa memang di pesisir Pantai Tulung Agung Indramayu ini memiliki banyak sekali potensi. Akan tetapi, memang abrasi di sini sudah sangat parah. Ombaknya memang cukup besar walaupun memang bukan berada di pantai selatan. Akan tetapi cukup untuk membuat pesisir ini semakin abrasi. Makanya, masyarakat setempat menggunakan pagar beton. Seharusnya, hal seperti ini wajib ditangani secara kompleks dan keberlanjutan, melibatkan pemerintah, melibatkan masyarakat, atau melibatkan dinas-dinas terkait, utamanya untuk melindungi kelestarian aspek ekologis. Yang pertama yaitu ada mangrove. Mangrove ini kan untuk menangani abrasi, maka adanya mangrove di sini sangat-sangat dibutuhkan. Kemudian, di sini juga awalnya jarak antara pantai itu tiap tahunnya semakin maju dan mendekati pemukiman warga. Padahal ini adalah lahan tambak garam warga. Pada video juga bisa terlihat ada bekas-bekas garam yang bisa menjadi potensi tambak garam warga untuk meningkatkan ekonomi warga. Di sini juga memang beberapa sudah ditanami oleh mangrove. Akan tetapi pertumbuhan mangrove ini kalah cepat dengan abrasi yang tiap tahunnya semakin cepat mengikis pesisir pantai. Mangrove-mangrove ini memang ditanam oleh warga setempat maupun oleh aktivis-aktivis lingkungan lainnya. Memang masih banyak sekali terdapat sampah. Nah, bisa terlihat bahwasanya banyak sekali tambak ikan, tambak garam yang memang seharusnya sangat berpotensi untuk ekonomi masyarakat setempat. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai, yaitu 1. Proses alami karena gerakan gelombang pada pantai terbuka. Yang kedua, aktivitas manusia. Demikian juga hal yang terjadi di kawasan pesisir ini. Banyak terjadi pergeseran lahan pesisir dan bahkan kawasan lindung sekalipun menjadi lahan pemukiman industri, pelabuhan, dan pariwisata. Akibat terjadi perusahaan ekosistem di sekitar pesisir, terutama ekosistem mangrove pada bagian sebelah kanan. Jika ekosistem mangrove rusak dan bahkan punah, maka hal yang terjadi adalah
Terjadinya pencemaran laut oleh bahan pencemar yang sebelumnya diikat oleh hutan mangrove, pendangkalan perairan pantai, erosi garis pantai, dan intrusi garam. Nah, hal yang terjadi pada kawasan pesisir ini terjadinya abrasi pantai sehingga tanah-tanah yang sedimentasi pada samping pesisir ini terhanyut oleh laut karena ombak yang tinggi. Nah, permasalahan pengelolaan lingkungan di kawasan pesisir pada video ini terjadi penurunan mutu lingkungan pesisir, penyusutan keanekaragaman flora dan fauna pesisir, adanya ketidakterpaduan pengelolaan sumber daya manusia, alam dan buatan dalam pengelolaan lingkungan pesisir, kurang optimalnya pemanfaatan ruang kawasan, perusakan dan pencemaran lingkungan, rendahnya peran serta masyarakat, kurang lengkap dan posisinya sistem informasi lingkungan, belum terintegrasinya ekonomi lingkungan dalam perhitungan investasi pembangunan. Kemudian lemahnya penegak hukum dalam pendukung pengelolaan lingkungan. Berapa masalah yang terjadi pada video ini? Banyak sekali sampah bertebaran di samping kapal, dan banyak sekali kayu-kayu bertebaran tidak diambil kembali. Hal tersebut merupakan pencemaran laut yang dimana masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia, sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu, yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai dengan baku mutu atau fungsinya. Dapat dilihat dalam video ini, banyak sekali sampah dan airnya pun berwarna keruh kehitaman. Banyak plastik, banyak kayu, banyak daunan yang tidak jelas terhanyut oleh laut masuk ke dalam. Dan banyak sekali sampah-sampah, dan di sekitar tersebut tidak ada tong sampah atau tempat sampah. Selanjutnya saya Fuad Asodiki akan mengeksplorasi salah satu pantai yang ada di Indramayu, yaitu Pantai Rembat yang terletak di Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu. Pantai ini salah satu objek wisata baru dan kekinian yang ada di kota Indramayu. Permasalahan yang ada di Pantai Rembat ini adalah yang pertama tata letak bangunan pedagang. Yang kedua abrasi tanah, yaitu pengikisan tanah oleh air laut. Yang pertama adalah tata letak bangunan pedagang. Terlihat bangunan pedagang sangat dekat dengan bibir pantai. Hal ini sangat membahayakan bagi pedagang tersebut. Terlebih pembatas hanya karung yang diisi pasir agar gelombang tidak sampai mengikis tanah. Tapi tetap saja abrasi tanah tetap terjadi sehingga terlihat tanah sangat rendah dari pinggir pantai tersebut yang ada sawah. Kemudian potensi yang bisa dimanfaatkan di Pantai Rembat ini adalah yang pertama pengelolaan dan pemanfaatan hasil sumber daya alam di daerah tersebut. Terlihat nelayan sedang mengambil udang di pantai. Nelayan di Pantai Rembat ini mengelola dan memanfaatkan sumber hasil alamnya menggunakan alat yang sederhana. Kemudian yang kedua adalah wisata. Wisata di Pantai Rembat ini sangat ramai sekali dikunjungi pengunjung. Banyak sekali pedagang-pedagang yang menyewakan balon untuk digunakan anak kecil untuk bermain di pantai tersebut. Terlihat Pantai Rembat ini sangat indah dan cantik karena baru dibuka belakangan ini. Solusi yang bisa digunakan dalam permasalahan tersebut adalah
Penataan ulang bangunan pedagang. Bangunan pedagang yang sangat dekat dengan bibir pantai akan mengganggu tata letak dan kenyamanan di pantai tersebut. Kemudian, perluasan penanaman mangrove. Penanaman mangrove yang ada di Pantai Rembat ini hanya sebagian kecil wilayah yang ada di pantai tersebut, belum menyeluruh, sehingga abrasi pantai akan sering terjadi. Penanaman mangrove juga dapat meningkatkan struktur tanah yang ada di Pantai Rembat ini. Terlihat hanya berupa pasir. Pantai Rembat ini disusun. Di pantai ini juga pedagang sudah mulai menghias tempat dagangannya sehingga sangat menarik untuk dikunjungi. Terlihat desain-desain yang digunakan oleh pedagang untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke sana.